Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai intelligence struktur tes. Baik, langsung saja ke poin pertama yang akan saya bawakan, yaitu mengenai sejarah IST. IST dibuat dan dikembangkan oleh Rudolf Amthor di Jerman pada tahun 1953. IST lahir dan dikembangkan itu mengacu pada teori inteligensi yang dikemukakan oleh L. Thurston, yaitu primary mental abilities. Primary mental abilities ini adalah teori inteligensi yang memaparkan bahwa manusia memiliki 7 kemampuan dasar yang saling terkait satu sama lain. IST yang digunakan di Indonesia adalah IST hasil adaptasi Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu IST 70. Tes ini pertama kali digunakan oleh psikolog Angkatan Darat. Tes IST yang diciptakan oleh Amthor terus mengalami perkembangan dari tahun 1953 hingga tahun 2000-an. Yang pertama, tes IST pada tahun 1953 ini digunakan untuk individu dengan usia 14 hingga 60 tahun. Proses penyusunan norma tes dilakukan pada 4.000 subjek pada tahun 1953. Lalu yang kedua, tes IST pada tahun 1955, rentang usia subjek tes diperluas dengan pengetesan diawali pada usia 13 tahun. Lalu pada tahun 1970 tidak terjadi banyak perubahan. Di dalam tes ini terdapat 6 bentuk tes di mana setiap pengukuran dilakukan 2 tes secara paralel. Misalnya A1 dan B2, C3 dan D4. Lalu tes IST pada tahun 2000 ini merupakan koreksi dari IST 70 yang dikeluarkan pada tahun 2000. Koreksi yang dilakukan dari versi IST sebelumnya adalah dengan menghilangkan tes soal kalimat dan soal hitungan. Lalu pada tahun 2000 hingga revisi yang sekarang itu merupakan tes yang dimana terdapat penambahan 3 modul, yaitu yang pertama Grand Modul Course Form atau modul dasar singkatan yang terdiri dari C, A, G, R, dan CR, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada modul ME, itu terdiri dari subtes ME verbal dan juga ME figural. Lalu yang ketiga ada Airway to Wrong modul atau modul pengetahuan. Nah, modul ini terdiri dari Sub-based Wisdom Test atau tes pengetahuan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasionalisasi IST. Rasionalisasi secara umum hanya akan dapat dilihat melalui manifestasi. Misalnya pada hasil dari suatu tes. Rasionalisasi atau fungsi dari IST itu sendiri secara umum ialah mengukur tingkat intelijensi seorang individu. Namun pengukuran intelijensi oleh IST bukan merupakan pengukuran kecerdasan secara umum saja. IST dirancang untuk mengukur kemampuan verbal, numerikal, dan spasial. Ketiga kemampuan tersebut dinilai dari 9 subtes yang terdapat di dalam alat ukur ini. Setiap subtes yang ada di dalam IST saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan mereka mengukur faktor yang sama atau general faktor atau group faktor. Tapi ada juga subtes yang memang tidak berhubungan karena masing-masingnya mengukur faktor yang bersifat khusus atau special faktor. Alat tes ini disusun berdasarkan pandangan Gestalt, di mana ia memandang kecerdasan sebagai sebuah Gestalt atau secara keseluruhan, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara makna atau struktur. Hal ini juga menjelaskan bahwa struktur intelijensi tertentu menggambarkan pola kerja tertentu, sehingga akan cocok untuk profesi atau pekerjaan tertentu. Rasionalisasi subtes IST berdasarkan yang telah dibahas sebelumnya. IST terdiri dari 9 subtes yang total itemnya tesnya berjumlah 176 poin atau item. Secara umum, waktu yang menyelesaikan seluruh item dalam tes ini ialah selama 90 menit atau lebih. Namun masing-masing subtes memiliki batas waktu yang berbeda-beda dan diadministrasikan secara manual. Jika dibandingkan dengan alat ukur lain seperti SPM, alat tes ini memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga diperlukan kesiapan mental dan fisik dari partisipan. Secara umum, tes IST berfungsi mengukur komponen utama kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal, numerikal, dan spasial. Namun masing-masing subtes dalam IST, yakni ke-9 subtesnya, juga memiliki pengukuran
terhadap aspek yang lebih spesifik, yaitu seperti yang pertama, Satzergänzung atau SE, atau melengkapi kalimat di sini. Pada subtes ini yang diukur adalah masalah pengambilan keputusan, keinginan berprestasi, penilaian atau pembentukan opini common sense, penekanan pada berpikir praktis dan konkret, pemaknaan realitas dan berpikir secara mandiri. Yang kedua adalah WA, melengkapi kata-kata. Pada subtes ini yang akan diukur ialah kemampuan menangkap inti atau makna dari suatu yang disampaikan melalui bahasa, perasaan, empati, atau kemampuan menyelami perasaan, berpikir induktif, menggunakan bahasa. Yang ketiga adalah AN atau persamaan kata. Pada subtes ini yang diukur adalah kemampuan fleksibilitas dalam berpikir, kemampuan mengombinasikan atau menghubungkan, kelincahan dalam berubah dan berganti dalam berpikir, resistensi atau kemampuan untuk melawan solusi masalah yang tidak pasti sehingga meliputi kejelasan dan kekonsekuenan dalam berpikir. Yang keempat adalah GE atau GA, sifat yang dimiliki bersama. Pada subtes ini, hal yang akan diukur adalah kemampuan abstraksi verbal, menemukan ciri yang sama atau khas dari dua objek dan menyusun suatu pengertian tentangnya. Kemampuan untuk menyatakan pengertian akan sesuatu dalam bentuk bahasa, membentuk suatu pengertian atau mencari inti persoalan, serta memahami esensi pengertian suatu kata untuk dapat menemukan kesamaan esensial dari beberapa kata. Yang kelima adalah RA, kemampuan berhitung. Dalam subtes ini, aspek yang dilihat adalah kemampuan berpikir atau memecahkan masalah praktis dalam berhitung, matematis, berpikir logis dan lugas, penalaran, dan kemampuan berpikir runtun mengambil kesimpulan. Yang keenam adalah ZR atau deret angka. Dalam subtes ini akan dilihat bagaimana cara berpikir teoritis dengan hitungan. Maksudnya mengukur kemampuan berhitung yang didasarkan pada pendekatan analisis atau informasi faktual berbentuk angka, sehingga didapatkan suatu kesimpulan atau berpikir induktif dengan angka-angka, serta kelincahan dan irama dalam berpikir. Yang ketujuh adalah FA, memilih bentuk. Pada subtes ini akan mengukur kemampuan dalam membayangkan, kemampuan mengkonstruksi atau sintesa dan analisa, sehingga dapat menggambarkan potongan atau objek visual dan menghasilkan suatu bentuk tertentu, serta memasukkan bagian pada suatu keseluruhan atau membayangkan menyeluruh. Yang kedelapan adalah WU, latihan balok. Pada subtes ini, hal yang akan diukur adalah kemampuan analisis, yakni daya bayang ruang. Di dalamnya terkandung kreativitas, kemampuan 3 dimensi, imajinasi, dan fleksibilitas berpikir, serta kemampuan konstruktif teknis dalam menyusun perubahan. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu ME, latihan simbol. Subtes ini mengukur terutama daya ingat seseorang dalam waktu yang lama, konsentrasi yang menetap, dan daya tahan. Terima kasih. Administrasi tes IST. Alat tes kecerdasan IST terdiri dari 176 soal yang terbagi menjadi 9 subtes, yakni Satzergänzung atau melengkapi kalimat, Wortauswahl atau melengkapi kata-kata, Analogien, persamaan kata, Gemeinsamkeiten, sifat yang dimiliki bersama, Rechenaufgaben, kemampuan berhitung, Zahlenreihen, yaitu deret angka, Figurennasawahl, memilih bentuk, Wurfelaufgaben, latihan balok, dan Merkaufgaben, yaitu latihan simbol. Nah, pengerjaan tes IST ini membutuhkan waktu kurang lebih 90 menit dan dapat dilakukan secara individu maupun klasik. Untuk pembagian waktu di setiap subtes berbeda-beda, yaitu diantaranya ada Satzergänzung atau SE diberi waktu 6 menit, Wortauswahl atau WA 6 menit, Analogien AN 7 menit, Gemeinsamkeiten 8 menit, Rechenaufgaben 10 menit, Zahlenreihen 10 menit, Figurennasawahl 7 menit, Wurfelaufgaben
9 menit. Merkaufgaben 3 ditambah 6 menit. Untuk instruksi dalam setiap subtesnya berbeda-beda, yaitu subtes yang pertama ada tes pengetahuan umum. Di sini akan ada soal-soal 1-20 terdiri atas kalimat-kalimat. Nah, pada setiap kalimat terdapat satu kata yang hilang dan akan disediakan 5 kata pilihan sebagai jawabannya. Pilihlah kata yang tepat yang dapat menyempurnakan kalimat itu. Subtes yang kedua atau tes kesamaan kata. Berdasarkan 5 pilihan, kata 4 pilihan, dari 5 pilihan yang tersedia kata itu terdapat suatu kesamaan. Nah, carilah satu kata yang tidak memiliki kesamaan dengan keempat kata yang lain. Itu merupakan contoh tes kesamaan kata. Lalu subtes yang ketiga ada tes hubungan kata. Terdapat 3 kata, antara kata pertama dan kata kedua terdapat suatu hubungan tertentu. Antara kata ketiga dan salah satu kata di antara kelima kata pilihan terdapat hubungan yang sama. Lalu ada subtes keempat, tes pengertian kata. Berdasarkan 2 kata, carilah satu perkataan yang meliputi pengertian kedua kata yang disediakan. Tulislah perkataan itu pada kotak yang telah disediakan. Subtes yang kelima ada tes aritmatika. Tes ini berikutnya adalah soal-soal hitungan. Tes aritmatika ini berbentuk soal-soal hitungan. Lalu yang subtes ke-6, tes deret angka. Di tes ini akan diberikan deret angka. Nah, setiap deret tersusun menurut suatu pola tertentu dan dapat dilanjutkan menurut pola tersebut. Lalu kita disuruh mencari angka berikutnya untuk setiap deret dan ditulis jawaban pada kotak yang telah disediakan. Subtes yang ke-7 ada tes potongan gambar. Nah, di tes ini setiap soal akan memperlihatkan suatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian. Carilah di antara bentuk-bentuk yang terdapat dalam pilihan A, B, C, D, E sebuah bentuk yang dapat dibentuk dengan cara menyusun potongan-potongan yang terdapat dalam soal. Nah, jika potongan pada contoh di soal digabungkan maka akan menghasilkan bentuk B. Kalian bisa lihat contohnya di makalah ya, di halaman 12. Lalu subtes yang ke-8 ada tes kemampuan ruang. Terdapat sebuah kubus dengan tanda yang terlihat pada ketiga sisinya. Nah, kubus itu dapat diputar, dapat digulingkan, dan dapat diputar dan digulingkan dalam pikiran kita. Nah, kita disuruh mencari satu dari 5 pilihan kubus yang memiliki tanda yang sama dengan kubus yang terdapat pada soal tersebut. Lalu yang terakhir ada subtes ke-9, ada tes menghafal cepat. Kita akan diberikan selembar kertas yang berisi kata-kata yang perlu kita hafalkan dalam waktu 3 menit. Nah, setelah 3 menit, kertas akan diambil kembali oleh pengawas. Contohnya kita bisa lihat di makalah halaman 13 ya untuk lebih jelasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya Abdul Hakim Al-Farizi, NIM akhir 138, akan melanjutkan presentasi mengenai interpretasi IST. Setelah didapatkan standardized score, maka tahap interpretasi dapat dilakukan. Ke-9 subtes saling berkaitan sehingga harus dilakukan semuanya dan interpretasinya harus dilakukan secara keseluruhan. Interpretasi yang dapat dilakukan dari tes IST adalah pertama, taraf kecerdasan. Taraf kecerdasan didapat dari total SW. Nilai ini dapat diterjemahkan menjadi intelligent quotes IQ. Nilai ini dapat menggambarkan perkembangan individu melalui pendidikan dan pekerjaan. Nilai ini perlu dihubungkan dengan latar belakang sosial serta dibandingkan dengan kelompok seusianya. Yang kedua, dimensi Verstärkung flexibility.
Dimensi Festigung flexibility menggambarkan corak berpikir yang dimiliki oleh subjek. Dimensi Festigung flexibility merupakan dua kutub yang ekstrim. Keduanya menggambarkan corak berpikir yang ekstrim pula. Kutub Festigung memiliki arti corak berpikir yang eksak, sedangkan kutub flexibility memiliki arti corak berpikir yang non-eksak. Kemudian yang ketiga adalah profil MW. Profil MW menggambarkan cara berpikir apakah verbal teoritis atau praktis konkret. Untuk mendapatkan profil dalam bentuk huruf M atau W, ini dapat dilihat dari 4 subtes pertama, SE, WA, AN, dan GE, yang tampak pada grafik. Jika grafik menunjukkan bentuk huruf M pada 4 subtes pertama, maka profilnya adalah M, verbal teoritis. Jika yang tampak adalah bentuk huruf W, maka profilnya adalah W, praktis konkret. Selanjutnya, etika tes. Kerahasiaan hasil tes. Hasil tes hanya dapat disampaikan ke orang lain apabila yang pertama ada izin dari yang bersangkutan. Yang kedua adalah ada tanda-tanda yang jelas bahwa hasil tes tersebut menunjukkan gejala yang membahayakan dirinya atau orang lain. Keamanan. Tes merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional. Dengan demikian, maka tes tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalisme pekerjaan guru. Dengan demikian, maka setiap pendidik harus dapat menjamin kemampuan tes baik setelah atau sebelum maupun sesudah digunakan. Interpretasi hasil tes. Hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah proses interpretasi hasil tes secara salah. Karena itu, interpretasi tes harus diikuti tanggung jawab dan profesionalisme. Penggunaan tes hasil belajar harus digunakan secara patut atau sebagaimana mestinya. Bila tes merupakan tes baku, maka tes tersebut harus dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan tes baku tersebut. Psikolog penggunaan tes menafsirkan hasil tes yang dengan cara dan tujuan yang tepat sesuai dengan cara penggunaan alat tes dan tujuan dari alat tes tersebut. Sekian dari kami, terima kasih.